Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam sesi kelima, yaitu aktivitas biasa. Oke, kita lihat materinya. Aktivitas biasa. Lihat. Sebagai pendahuluan, kita asumsikan sebagai penabung setia sebuah bank, Anda keluar sebagai pemenang dalam sebuah undian hadiah dan dapat memilih salah satu hadiah berikut. Sudah menang, disuruh milih. Menerima uang sejumlah 50 juta sekali saja pada hari ini, atau Anda menerima 1 juta setiap 3 bulan seumur hidup mulai 3 bulan lagi. Pilihan mana yang akan Anda pilih? Nah, melihat dari kondisi ini, kita mungkin akan berpikir secara spontan, lebih baik 1 juta setiap 3 bulan seumur hidup. Yang dibayangkan seumur hidupnya pasti sampai ajal menjemput. Wah. Tapi seumur hidup di sini bukan berarti sampai Anda berusia, tapi sampai berapa? sampai berapa usia Anda? Jadi misalkan saat ini Anda berusia 17 tahun, maka Anda akan menerima manfaat dari hadiah undian tersebut selama 17 tahun. Jika Anda berusia 25 tahun, maka Anda akan menerima hadiah tersebut selama 20 tahun. Jadi bukan sampai Anda berusia mungkin 100 tahun atau 150 tahun. Ya. Jadi bukan seperti itu. Definisi anuitas. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang. Umumnya sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Contoh pembayaran bunga pinjaman, bunga obligasi, deposito, cicilan kredit rumah, dan lain-lain. Adapun jenis anuitas adalah ada anuitas biasa atau ordinary annuity, yaitu pembayaran yang dilakukan setiap akhir periode atau satu periode lagi. Kemudian ada juga anuitas di muka atau annuity due, pembayaran dilakukan setiap awal periode atau mulai hari ini. Dan ada anuitas ditunda atau deferred annuity, yaitu pembayaran dimulai setelah beberapa periode. Persamaan anuitas nilai sekarang adalah kita lihat dari present value. 1 dikurang 1 per I pangkat min M dibagi I dikali A. Ini adalah anuitas untuk pembayaran per periode. PV ini adalah present value atau nilai di awal periode atau nilai sekarang. I-nya adalah interest atau tingkat bunga per periode, N-nya jumlah periode, A-nya adalah anuitas atau pembayaran per periode. Nah, untuk 1 dikurang 1 per I pangkat min N disebut faktor anuitas nilai sekarang. Dan per I dan dinotasikan dengan A, M dari A terhadap I. Ini ada tabelnya sendiri. Jadi sebenarnya kita mudah mencarinya dengan tabel. Jadi pada saat pembahasan soal-soal di kelas akan sambil saya tunjukkan cara membacanya di tabel. Selanjutnya penggunaan dan penghitungan present value. Present value dapat digunakan untuk menghitung cicilan KPR, KPA atau KKB, itu mobil dan motor. Kemudian cicilan sewa guna usaha atau leasing, tingkat bunga efektif dari suatu pinjaman lamanya periode waktu yang diperlukan, nilai sekarang dari rangkaian pembayaran di kemudian hari maupun saldo pinjaman pada saat tertentu. Cara menghitung present value, yang pertama mendiskelompokkan satu persatu. Kemudian menggunakan tabel anuitas biasa untuk nilai sekarang. Ini setiap anuitasnya itu ada tabelnya. Kemudian menggunakan persamaan anuitas dengan kalkulator ilmiah, menggunakan kalkulator financial atau scientific calculator, dan menggunakan Excel juga bisa. Nah, ini kelebihannya present value, dia bisa dihitung dengan berbagai macam alat atau tools. Sangat disarankan untuk membeli bukunya, bukan iklan ya, memang sebaiknya membeli bukunya dari Sana Mbak Ipat karena di situ ada tabel yang bisa sangat membantu untuk mempelajari soal.
ke soal. Hitung nilai sekarang dari uang 1 juta yang diterima setiap tahun selama 5 tahun mulai 1 tahun lagi jika tingkat bunga yang relevan adalah 15% per annum. Nah, jawabannya adalah ketika I-nya adalah 0,15% dengan anuitasnya 1 juta dengan masa pembayarannya 5 tahun. Nah, kita buat daftar anuitasnya untuk berapa periode? 5 periode ya, karena setiap tahun. Nah, ini mulai dari 1 Januari, nanti kan dari 2009, kemudian 1 Januari 2011, sampai 1 Januari 2015. 5 tahun. Nah, kita bisa lihat present value-nya berapa. Karena pada saat pembayaran tahun pertama, itu kita mau pembayarannya, anuitas pembayarannya adalah 1 juta. Ya, semuanya 1 juta. Maka cara menghitungnya adalah present value adalah 1 dikurang 1 plus I pangkat min 5 dibagi I dikali A. Kalikan dulu yang di dalamnya, 1 plus 0,15 adalah berarti 1,15 pangkat min 5, itu kita pakai secant 2F. Jadi tekan secant F-nya, 2 NDF-nya, secant F-nya, lalu nanti masukkan nilainya, 5. Nah, dapat hasil akhirnya adalah 3.352.155,10. Ini namun harus praktek ya. Kalau mau menceritakan bagaimana menekan tombol sensitif kalkulator tanpa mencet kalkulatornya itu agak sulit. Kemudian menghitung besar cicilan. Nah, anuitasnya adalah present value dibagi anuitas N terhadap I. Itu sama juga dengan anuitas adalah present value dibagi 1 dikurang 1 plus I pangkat min N per I. Jadi ini rumus singkatnya jika kita melihat dari tabel. Apakah ada selisih dalam menjawab? Ada selisih, tapi selisihnya tidak banyak. Jadi mendekati ya. Kita ambil contoh. Rina meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 12% per annum. Jika pinjaman tersebut harus ia lunasi dalam 24 kali cicilan bulanan, berapakah besar cicilan yang harus ia bayar setiap bulannya? Nah, kita lihat present value-nya 10 juta, N-nya 24, I-nya adalah 12% per 12, berarti 1%. Maka berarti berapa tadi? 0,01 ya kan setiap bulannya. Maka kita cari, boleh pakai tabel anuitas. Dari ini tabel ya, anuitasnya adalah present value per A terhadap N pada I, yaitu 24 periode dengan interestnya 1%. Atau pakai rumus manual juga bisa. Didapat nilainya adalah 470.734,72. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghitung jumlah periode. N sama dengan minus log 1 dikurang present value dikali I dibagi A, dibagi log 1 plus I. Pada saat ini harus pakai logaritma natural, berarti nanti kalian harus menekan learn log, jadi anti logaritma, jadi tekan anti lognya. KPR sebesar 210 juta dikenakan bunga 18% per annum. Jika besarnya angsuran per bulan adalah 3.783.889,18, dalam berapa lama KPR tersebut akan lunas? Ini adalah present value-nya 210 juta. Anuitasnya 3.783.889,18 dengan interestnya 18% per 12 berarti 1,5%. Maka berarti kalau didesimalkan jadi 0,015. Kita cari dengan rumus tadi N sama dengan min log 1 dikurang present value dikali I per A dibagi log 1 plus I, maka didapat 210 dikali 0,015 per 3.783.889,18 dibagi log 1 plus 0,15, maka hasilnya adalah min log 0,167523188 dibagi log 1,015, maka didapat N-nya adalah 120 bulan atau 10 tahun. Lebih sederhana atau lebih singkat penghitungan jika kita menggunakan bantuan tabel, terutama jika angkanya sesuai dengan periode tabel, kecuali memang angkanya lebih dari periode tabel. Biasanya pada saat ujian akan tidak dipersulit ya, artinya sesuai dengan periode yang ada di tabel saja yang diberikan contohnya asumsi perhitungan. Jadi KPR tersebut akan lunas dalam 120 bulan atau 10 tahun. 120 dibagi 12 ya. Nah, selanjutnya adalah menghitung tingkat bunga.
Pencarian nilai I dilakukan dengan metode trial and error. Jika menggunakan sensitif kalkulator, contoh, sebuah perhiasan bernilai 30 juta tunai dibeli dengan 12 kali angsuran bulanan, masing-masing sebesar 2.758.973,49. Berapa tingkat bunga yang dikenakan? Nah, jadi kita ketahui A-nya adalah 2.758.973,49, present value-nya 30 juta dengan R-nya periode 12. Kita hitung dulu present value-nya dikali annuity, dapat tadi present value 30 juta dikali annuitasnya 2.758.949, kemudian dapat berapa? 10,8736 sama dengan 1 dikurang 1 plus I pangkat 12 per I. Dengan metode trial and error kita memperoleh I-nya adalah 1,5% per bulan atau 18,6%. Nah, yang dimaksud dengan trial and error adalah mencari jawaban yang paling mendekati di antaranya. Jadi pada saat interestnya 1,55% per bulan. Nanti akan lebih jelas pada saat latihan. Kemudian annuitas tak terhingga atau perpetual annuity. Present value dibagi sama dengan A dibagi I. Pertanyaan pada bagian awal presentasi dapat dijawab dengan membandingkan nilai sekarang dari kedua alternatif. Jika tingkat bunga relevannya 12% per annum, nilai sekarang dari 1 juta setiap 3 bulan seumur hidup, mulai 3 bulan lagi adalah 1 juta dibagi 12% per 4. Berarti 1 juta dibagi 3%. Hasilnya adalah 33.333.333,33. Jadi hadiah yang harus dipilih adalah hadiah 50 juta sekali saja pada hari ini. Karena nilai sekarang yang lebih besar dengan asumsi J4-nya adalah 12%. Jadi J4 itu adalah jumlah tenor pembayarannya 1 tahun dibagi 4. Ini disebut J4. Kemudian persamaan annuitas nilai akan datang, yaitu future value. Ini juga ada, ini juga disediakan tabelnya untuk mempersingkat penghitungan. Walaupun tabelnya juga terbatas, hanya sampai kalau tidak salah M-nya 24 dengan interest itu komanya juga tidak banyak ya, rata-rata ambil koma yang standar ya 1,5. Future value 1 plus I pangkat N min 1 per I dikali A. Dengan future value ini adalah nilai pada akhir periode atau nilai akan datang. Jadi untuk mencari faktor annuitas nilai akan datangnya yang dinotasikan dengan S pada N terhadap I. Kegunaan future value dapat digunakan untuk perencanaan keuangan, tepatnya untuk menghitung mencari nilai akhir suatu tabungan atau nilai tabungan pada saat tertentu. Kita kan mau cari nilai tabungan pada waktu tertentu, berarti nilai masa akan datang ditarik sekarang untuk dihitung nilainya. Lamanya waktu yang diperlukan untuk bisa mencapai jumlah tabungan tertentu, besar nilai tabungan yang harus dilakukan setiap periode untuk bisa memperoleh jumlah tertentu. Nah, contoh, hitungan nilai akan datang atau future value dari tabungan 1 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun mulai tahun depan apabila tingkat bunganya 10% per annum, hitung tahunan. Diketahui N-nya 5, I-nya 10% atau 0,1. Dengan annuitasnya, pembayarannya adalah 1 juta. Nah, kita buat periodenya. Kalau tadi pada annuitas annuitas biasa mah periodenya dihitung 0 dulu ya. Nah, kalau ini langsung ke 1 juta sampai 5 periode sama dimulainya tadi 1 Juni 2009 sampai 2000 berapa ini? 5 tahun ya. Berapakah future value itu berarti berapa nilai di tahun kelimanya? Nah, kita hitung dengan rumus future value, maka didapat nilainya adalah 6.151. Kemudian berikutnya adalah menghitung besar tabungan periodik. Nah, ini adalah annuitas sama dengan future value dibagi 1 plus I pangkat N dikurang 1 per I. Pada annuitas bisa dikurang N pangkatnya. Future value ini positif ya, tidak dikurang N, atau tidak min N maksudnya. Atau A sama dengan future value dibagi S terhadap N pada I. Nah, contoh, Ibu Aisyah yang memiliki uang sebesar 500 juta pada saat ia pensiun nanti, tepatnya 20 tahun lagi. Untuk ujian tersebut, ia menyisihkan gajinya setiap bulan untuk ditabung di Bank Pasijaya. Berapa besarnya gaji bulanan yang harus Ibu Aisyah sisihkan untuk ia tabung apabila tingkat bunga tabungan 9% per annum? Hitungan bulanannya untuk bunganya bagaimana? Kita kali tadi 500 juta dengan N-nya 20 kali, dikali 12. Karena dia mau
dibayarkan setiap bulan, itu 240. Kemudian interestnya adalah 9% per 12, karena mau per bulan kan, berarti 0,75% per bulan. Kita itu boleh pakai rumus manualnya atau mau pakai tabel anuitas. Didapat nilainya adalah 748.629,78. Selanjutnya adalah menghitung jumlah periode. Sama seperti tadi ya, kita pakai rumus logaritma N sama dengan min log 1 plus fitur periode kali I dibagi A per log 1 plus I. Kita ambil contoh, seorang pedagang bersih berencana menabung 1 juta setiap bulan agar dapat memperoleh uang sebesar 200 juta. Jika tingkat bunga tabungan yang ditawarkan adalah 6% per annum, berapa lama dia harus menabung? Karena fitur value-nya dia mau 200 juta. Dengan menabung sebesar 1 juta setiap bulan. Angsurannya dengan interestnya atau bunganya 6% per 12. Jadi berarti 0,5 bulan. Nah itu berarti N, kita gunakan rumus logaritma ini untuk mencari periode. Maka didapat min log 2 per log 1,005 adalah 138,976 bulan atau 139 bulan. Kemudian berikutnya adalah menghitung tingkat bunga tabungan. Pencarian nilai ini dilakukan dengan metode trial and error dan metode interpolasi linier jika menggunakan sertifikat kalkulator atau dengan tabel anuitas. 8 kali setoran masing-masing 350.000 menjadi 3.340.500. Berapa tingkat bunga per periodenya? Nah, kita pakai tabel anuitas yang disediakan. Pakai S pada N terhadap I. Untuk fitur value dibagi A 3.342.500 dibagi 350.000, maka besarannya adalah tingkat bunga per periodenya 9,55%. Langkah selanjutnya kita lihat pada tabel anuitas akan datang, yaitu pada baris N-nya adalah 8, periodenya 8 ya, yang angkanya mendekati 9,55. Ternyata yang mendekati adalah 9.549.1088, yaitu jika I-nya 5% per periode. Tadi I-nya berapa tadi? Saya cari bunganya ya. Nah, bila kita melakukan trial and error, hasil yang diperoleh akan sama. Jadi sama dengan menggunakan tabel. Jadi kalau pakai tabel lebih cepat. Kalaupun ada selisih, dia selisih digit di belakang, tidak terlalu dominan selisihnya. Tidak terlalu signifikan. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh pajak tabungan. Jadi tabungan itu selain ada biaya administrasi juga ada pajaknya. Dan itu yang memang sudah pasti terkandung di dalam tabungan. 20% setahun dibagi dalam sebulan, dibagi 12 bulan dalam setahun. Jika ada pajak tabungan, maka tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat bunga setelah pajak, yaitu I sama dengan I after tax adalah 1 dikurang T dikali I BT, yaitu before tax. Jadi IAT, I after tax adalah tingkat bunga sebelum pajak, I before tax adalah tingkat bunga sesudah pajak. Contoh, itu nilai akan datang fitur value dari tabungan 1 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun. Jadi dia setiap tahun itu setor 1 juta selama 5 tahun. Mulai tahun depan. Jadi tidak mulai dari sekarang, tapi tahun depan. Apabila tingkat bunganya adalah 10% per annum, diperhitungkan tahunan dan terdapat pajak atas bunga tabungan sebesar 20%. Tadi N-nya 5 ya, periodenya, anuitasnya 1 juta. Kita cari dulu interestnya. Interest after tax adalah 1 dikurang T dikali interest before tax, yaitu 1 dikurang 20% dikali 10% before tax-nya. Jadi 8% atau 0,08 bulan. Maka fitur value-nya adalah 1 plus I pangkat N dikurang 1 per I dikali A, didapat nilainya 5,866 kali 1 juta adalah 5.866.600. Itu sudah termasuk sama pajaknya. Asumsi pajak, yang pajak 20% ya, selama regulasi belum berubah. Kemudian berikutnya adalah tingkat bunga flat versus tingkat bunga efektif. Kepada pemegang kredit visanya yang setia dan membayar tepat waktu, Bank Mandiri pada akhir tahun 2004 menawarkan pinjaman sebesar 60 juta untuk mereka yang punya kredit limit di atas 60 juta yang harus dilunasi dengan 12 angsuran bulanan sebesar 5.300.000 dimulai 1 bulan setelah pinjaman diterima dengan perincian 5 juta untuk lunasan pokok, yaitu 60 juta dibagi
besaran bunga bulanan, yaitu 60 juta dikali 0,5%. Dalam promosinya, mereka menyebutkan tingkat bunga pinjaman hanya 0,5% flat per bulan. Flat. Benarkah tingkat bunga pinjaman di Indonesia sudah sedemikian rendah? Apakah Bank Mandiri masih memperoleh laba dengan bunga serendah itu? Mengingat bunga deposito juga sekitar 0%. Selanjutnya adalah tingkat bunga flat versus tingkat bunga efektif. Tingkat bunga flat adalah tingkat bunga yang dihitung berdasarkan saldo pinjaman. Muncul untuk pelunasan pinjaman dengan angsuran. Tingkat bunga efektif adalah tingkat bunga yang relevan untuk dipertimbangkan bagi para peminjam. Iklan gratis. Biasanya tingkat bunga efektif adalah 1,5 kali sampai 2 kali dari tingkat bunga flat. Nah, tingkat bunga efektif bisa didapat dengan menggunakan metode flat. Ya. Nah, masih ingat kan dengan bahasan tingkat bunga flat versus tingkat bunga efektif, di mana bunga flat atau bunga 0% yang digunakan bank itu adalah bunga. Ya. Jadi ada perbedaan dari penggunaan CA sama SIO. Jadi exact method dan SIO-nya ordinary method. Selanjutnya, sebenarnya kita bisa mendapatkan tingkat bunga efektif yang lebih akurat dengan melakukan atau tadi ya, melakukan persamaan sekarang, yaitu present value adalah 1 dikali 1 plus I pangkat N per I dikali A. Present value-nya tadi 60 juta, kemudian dikali 1 min 1 plus I pangkat 12 per I dikali 5.300.000, maka didapat nilainya 60 juta dibagi 5.300.000, 11,3208. Nah, dengan try and error kita akan mendapatkan ini adalah sekitar 0,908% per bulan atau 10,89% per annum.